Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Rani guys. Oke, hari ini saya mau bahas hal yang cukup penting ya. Kalau nggak cukup penting, merupakan hal yang sangat penting ya, mengenai tingkatan negara dalam mengisi cap paspor ya guys ya. Jadi kita udah tahu semua ya, untuk apply visa Amerika itu syarat paling penting salah satunya adalah cap paspor ya. Meskipun berdasarkan pengalaman saya sendiri, murid yang lolos cap paspor kosong itu ada sekitar 7-8 orang ya guys ya. 7-8 orang. Tapi better, lebih bagus itu kalau paspornya itu ada cap, meskipun capnya cuma satu negara atau sampai banyak negara. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai khusus cap paspor ya guys ya. Jadi gini, banyak yang nanya, murid-murid saya banyak yang nanya seperti ini, Korandi, kalau saya punya cap paspor Kamboja, Turki, Dubai, itu nanti bermasalah apa enggak kok? Saya harus terangin ya guys di sini ya. Tidak ada negara yang disebutkan tadi itu yang bermasalah ya guys ya. Jadi mau kalian punya cap Turki, cap Dubai atau cap Kamboja, itu no problem, silakan apply, itu no problem ya. Tapi nanti kalau misalnya yang ditanya itu apabila kalian overstay di sana, apalagi menggunakan visa turis ya di sana ya. Nah itu nanti bakal ditanyain, nanti jawab apa adanya, jawab jujur ya. Oke, jadi 3 negara itu secara pandangan saya itu fine-fine aja guys ya. Jadi no problem ya, 3 negara itu. Punya cap 3 negara itu nggak apa-apa. Oke, tingkatan yang paling awal ya, ini ibaratnya udah standar paspor murid-murid koko. Biasanya itu orang-orang pasti ngisi cap paspor itu ke negara ASEAN ya. ASEAN itu Asia Tenggara guys ya. Contohnya paling sering itu 3 cap paspor nih paling sering. Singapura, Thailand, Malaysia, itu udah kayak apa? Udah kayak standar internasionalnya lah ibaratnya gitu ya. Tapi sebenarnya isi cap negara satu aja, misalnya Malaysia atau Thailand itu boleh. Karena kalau Singapura ya, Singapura sekarang itu ada ketentuan itu nanti di paspornya itu nggak ada cap sekarang. Dia nanti kirimnya via email gitu ya. Meskipun nanti datanya itu di embassy itu cap paspornya Singapura itu ada, tapi secara fisik di paspor secara fisik itu nggak ada guys ya. Jadi kalau kalian tipe yang pengen lihat cap secara fisik itu, Singapura itu ya, kalau misalnya dibuat ngisi 3 negara Thailand, Singapura, dan Malaysia itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sendirian itu lebih baik better Malaysia atau Thailand aja cukup gitu ya. Terus negara ASEAN lainnya yang cukup bagus ya menurut saya ya, itu Filipina dan Vietnam. Itu karena orang jarang ke sana ya untuk liburan. Jadi justru cukup bagus menurut saya, itu salah satu rekomend saya ya gitu. Kalau misalnya Laos, Brunei itu hampir nggak pernah ada yang ke sana ya, hampir nggak ada yang pernah ke sana karena mungkin kalau Laos itu terkendala bahasa ya guys ya. Kalau Brunei mungkin karena kurang tempat wisata atau gimana, jadi jarang orang pilih ya. Nah, oke, next, tingkatan selanjutnya ya guys ya. Tingkatan yang cukup kuat. Jepang, Korea Selatan, di luar Korea Utara ya guys ya. Korea Selatan, China, Macau, Hong Kong. Nah, itu udah biasanya udah cukup kuat tuh guys ya. Cukup satu aja guys. Misalnya ke Jepang aja, atau ke Korsel aja, atau mau ke China aja, atau ke Hong Kong aja, atau ke Macau aja, bebas. Biasanya sih, tapi kalau misalnya Macau biasanya udah sepaket tuh sama Hong Kong. Biasanya udah sepaket sih guys ya. Sama China juga udah sepaket sih biasanya. Nah itu cukup kuat tuh guys tuh. Jadi cukup satu aja dari yang tadi saya sebutin ya. Jepang, Korea Selatan, terus China,
Habis itu ada Hong Kong dan Macau ya. Itu udah bagus tuh. Satu aja udah cukup kuat tuh. Ya udah mewakili semua tuh guys ya. Karena murid Koko yang punya cap paspor satu ASEAN aja ya, ASEAN ya, misalnya Malaysia atau Thailand aja itu yang lolos cukup banyak loh. Nah terus kalau yang berikutnya yang tingkatannya di atasnya itu seperti China atau Korsel atau Jepang, itu misalnya ada yang punya cap Jepang, bagus tuh, bagus. Tapi jangan lupa guys ya, setiap kalian jalan-jalan itu jangan lupa untuk foto-foto guys ya, untuk dokumentasi. Kalian nanti harus upload di sosial media ya. Itu untuk apa? Untuk membuktikan kalian di sana jalan-jalan dan kalian suka jalan-jalan guys ya. Oke, next selanjutnya itu cap paspor yang sangat kuat ya, yang kuat ya, kategorinya kuat. Pertama Eropa guys ya. Eropa itu macam-macam tuh, mau tour Schengen juga boleh, ataupun tour satu-satu negara boleh, misalnya kayak Prancis, Italy, terus Spain juga bagus. Habis itu Rusia juga bagus tuh, Rusia bagus. Ya pokoknya negara-negara barat lah ya, negara Eropa sana ya, itu cap paspornya itu kuat ya. Next itu ada Aussie. Kalau udah punya cap paspor Aussie itu bukannya memberikan harapan lebih ya, tapi 85% hampir dipastikan lolos ya guys ya. Karena persyaratan visa Aussie kan itu lebih rumit ya, lebih ribet ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah sampai punya visa Aussie, itu berarti udah bagus banget ya. Karena kan kalau persyaratan visa Aussie itu harus upload misalnya bank statement, itu harus upload, harus rekening koran itu wajib upload. Habis itu misalnya aset-aset itu wajib upload. Kalau aset nggak wajib, optional. Kalau kalau aset-aset itu nggak wajib tapi optional. Tapi di situ ada. Nah karena itu surat misalnya kalau usaha ada NIB atau SIUP atau SKU. Kalau misalnya kerja harus ada surat rekomendasi kerja ya. Kalau pengisian visa Aussie seperti itu. Makanya saya bilang kalau misalnya udah punya visa Aussie itu kuat banget. Karena apa? Karena syaratnya aja susah gitu maksudnya. Kalau udah approve berarti ini orang udah oke gitu, udah difilter ya, udah difilter oleh embassy Aussie untuk embassy Amerika ya guys ya. Oke, next selanjutnya yang sangat kuat yaitu Kanada. Visa Kanada itu sangat kuat ya. Visa Kanada sangat bagus gitu ya. Karena ya udah sebelahan nama Amerika guys ya. Jadi kalau misalnya Kanada udah punya, ya otomatis sih 85% harusnya udah oke lah ya gitu ya. Oke guys, jadi hari ini saya rangkum ya guys ya. Jadi 3 negara yang paling sering ditanya oleh murid saya, kok ini aman apa enggak negara ini kalau saya pernah kesini, itu Turki, Kamboja, sama Dubai. Itu aman guys ya, aman aja, no problem, itu no problem, silakan. Nah kedua, tingkatan yang paling awal ya, itu standar nasional ya, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura. Nah biasa 3 itu tuh, itu udah benar-benar awal banget tuh ya. Nah saranku itu Vietnam sama Filipina tuh, itu bagus tuh guys ya, itu bagus. Next, yang menengah yang cukup kuat ya guys ya, itu ada Jepang, Korsel, di luar Korut ya guys ya, jangan ke Korut ya, nanti ke Korut bahaya, kalian nggak balik lagi ke Korsel. Habis itu ke Hong Kong, Macau, dan China ya guys ya. Itu 5 itu good banget tuh guys ya. Biasa sih kalau Hong Kong, Macau, China sih udah sepaket tuh guys ya. Nah, itu udah cukup kuat. Terus next yang terkuat ya, visa Eropa boleh. Tour Schengen boleh banget tuh. Schengen biasanya tuh ke beberapa negara tuh sekaligus tuh ya, bisa ke 8 sampai 10 negara tuh langsung dihajar ya. Itu boleh. Yang bagus itu Inggris bagus, Spain bagus, France bagus, Italy bagus. Habis itu Rusia juga bagus tuh guys ya. Kalau kalian punya cap itu satu aja udah bagus banget tuh. Next, yang terkuat ya guys ya, salah satu yang terkuat yaitu Aussie. Jadi kalau misalnya kalian udah punya visa Aussie itu sekitar 85% harusnya lolos. 85% lolos ya guys ya, bukan kasih harapan ya, cuma karena filternya embassy Aussie itu sangat ketat ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya visa Aussie itu udah good banget ya. Sama visa Kanada ya guys ya. Kalau misalnya kalian udah punya visa Kanada, visa Amerika lebih mudah, harusnya lebih mudah ya guys ya. Oke guys, hari ini saya sudah bahas ya guys ya mengenai tingkatan cap paspor negara guys ya. Itu harap diingat baik-baik dan dicamkan baik-baik ya guys ya. Diteliti tiap kata-kata saya guys ya. Jadi nanti biar nggak bingung-bingung ya guys ya. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.